Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Bu Aan. Kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan dalam kegiatan pembelajaran 3. Dengan kompetensi dasar PJOK, memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Bahasa Indonesia, menggali informasi dari seseorang melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. IPA, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mampu menjelaskan variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan benar, mampu memahami variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan tepat, mampu mempraktikkan variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan bola kasti secara mandiri dengan benar, mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat, mampu membuat laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis, menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis, mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan benar, mampu menyebutkan 5 upaya pelestarian lingkungan dengan benar, dengan kegiatan menanam tanaman, mampu melakukan praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan secara mandiri dengan baik. Anak-anak, gerak dasar dibagi menjadi 3, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Lokomotor adalah gerak yang disertai dengan berpindah tempat. Non-lokomotor adalah gerak yang tanpa berpindah tempat. Manipulatif adalah gerak yang melibatkan benda. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar. Gerakan-gerakan dasar tersebut ada dalam permainan bola kasti. Apakah kalian masih ingat peraturan bola kasti? Peraturan bola kasti antara lain harus memperhatikan jumlah pemain, waktu permainan, dan harus ada wasit. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video berikut tentang cara melakukan permainan bola kasti dan macam-macam variasi gerak dasar.
Setelah menyaksikan tayangan video, kalian pasti bisa ya melakukan gerakan-gerakan dasar permainan bola kasti. Nah, sekarang kita akan membuat laporan hasil wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal penting selama wawancara. Yang pertama, menyimak dengan cermat. Kedua, catat kata-kata kunci dari narasumber. 3. Fokus pada topik yang dibahas. 4. Tandai hal-hal penting. Tahapan wawancara: menentukan topik wawancara, menentukan narasumber, menyusun daftar pertanyaan. Anak-anak, sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan dapat dibuat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian atau peristiwa terjadi. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Laporan hasil wawancara berisi latar belakang, tujuan, hasil wawancara, tema, tempat dan waktu, narasumber, pewawancara, alat bantu, daftar pertanyaan, dan hasil wawancara atau kesimpulan. Anak-anak, kita perlu menjaga kelestarian lingkungan ya. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di antaranya, membuang sampah pada tempatnya, menghindari penebangan liar, membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanaman sekitar, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai, menanam kembali hutan yang gundul, melakukan tebang pilih, mencari ikan dengan cara tradisional, menanam pohon, membuat terasering di daerah pegunungan. Nah, dari beberapa cara ini, manakah yang sudah kalian lakukan? Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi dua jenis, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan lingkungan hidup faktor alam, salah satunya adalah gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi Serambi Mekah dan Nias. Peristiwa alam lainnya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain letusan Gunung Merapi, gempa bumi, dan angin topan. Peristiwa alam tersebut yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup. Kemudian, kerusakan lingkungan hidup faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Namun sayang anak-anak, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Manusia merupakan salah satu kategori faktor yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan manusia adalah terjadinya pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri. Terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengerusakan hutan. Terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Nah, anak-anak, beberapa ulah manusia juga dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan. Nah, di antaranya, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup. Antara lain, penebangan hutan secara liar, akibat dari penggundulan hutan, akibat dari pemburuan liar, merusak hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman,
pembuangan sampah di sembarang tempat, bangunan liar di daerah aliran sungai atau das, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Menjaga kelestarian lingkungan bisa juga dengan merawat tanaman dengan baik ya anak-anak. Apakah kalian mempunyai tanaman di rumah? Kita harus merawat tanaman kita. Nah, cara merawat tanaman kita adalah dengan cara menyiram tanaman secara teratur pagi dan sore hari, memberi pupuk sesuai jadwal dan takaran yang telah ditentukan, membersihkan tanaman dari gulma atau tanaman pengganggu, memberi pestisida alami untuk membasmi hama. Menjaga kelestarian alam bukan hanya tumbuhan ya anak-anak, akan tetapi hewan juga perlu dijaga kelestariannya. Cara merawat hewan antara lain, memberi makan dan minum hewan peliharaan dengan teratur, menyediakan kandang yang sesuai, misalnya akuarium untuk ikan dan sangkar untuk burung. Membersihkan kandang hewan peliharaan secara teratur. Membersihkan hewan peliharaan misalnya dengan memandikannya. Memberi obat hewan peliharaan jika hewan peliharaan kita sakit. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya apa ya anak-anak? Iya, betul. Kali ini kita mempelajari gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Kita juga mempelajari cara membuat laporan hasil wawancara. Nah, yang terakhir, kita mempelajari cara menjaga kelestarian alam. Untuk pembelajaran kali ini, kita akhiri sampai di sini ya anak-anak. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.